Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Dinia Putri dari Program Studi Manajemen dengan NIM 0576300183. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila mengalami berbagai dinamika sesuai dengan keadaan politik pada setiap masanya. Pada awal kemerdekaan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat ini, Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa yang baru merdeka dan sedang dalam proses membangun identitas nasional. Kemudian, pada masa Republik Indonesia Serikat Autoris, bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara federal. Meskipun bentuk negara berubah, Pancasila tetap menjadi dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai fondasi bangsa, walaupun sistem ketatanegaraan mengalami perubahan. Pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila tetap digunakan sebagai dasar negara, tetapi praktek politik saat itu lebih banyak berpusat pada kekuasaan presiden. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Pancasila sangat ditekankan melalui berbagai program, seperti penataran P4. Namun dalam praktiknya, Pancasila sering digunakan secara formal dan cenderung menjadi alat legitimasi kekuasaan. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila adalah masa reformasi tahun 1998. Peristiwa ini terjadi karena masyarakat menginginkan perubahan dari pemerintahan yang dianggap terlalu sentralistik, kurang demokratis, dan banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme. Reformasi menjadi momen penting untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijalankan secara lebih demokratis, terbuka, dan sesuai dengan nilai keadilan. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa reformasi adalah nilai kerakyatan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Reformasi menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menuntut keadilan. Hal ini sesuai dengan sila keempat tentang musyawarah dan demokrasi, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Nilai Pancasila masih sangat relevan saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan seperti penyebaran hoaks, intoleransi, sikap individualistis, dan kurangnya kepedulian sosial. Menurut saya, generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Dari sejarah perkembangan Pancasila, kita dapat belajar bahwa Pancasila selalu hadir sebagai dasar untuk menjaga persatuan, demokrasi, dan keadilan bangsa. Oleh karena itu, tugas generasi muda adalah menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.